Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas salah satu jenis bambu yang ada di Indonesia tentunya ya. Karena bambu ini tentu saja banyak sekali jenisnya dan salah satunya adalah bambu ini ya. Ini adalah bambu gombong. Nah, bambu gombong ini memiliki ukuran tinggi di atas rata-rata atau lebih tinggi daripada jenis pohon bambunya ya. Ukuran tingginya ini bisa mencapai sekitar 20 meter ya. Nah, selain tinggi, diameter batang pohon bambu gombong ini juga salah satu yang paling besar ya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini kebetulan di sini terdapat satu rumpun pohon bambu gombong ya. Nah, mungkin di tempat kalian atau di tempat kawan-kawan lainnya bambu ini berbeda nama ya. Nah, silahkan tinggal ditulis di kolom komentar saja ya, agar kita juga sama-sama lebih tahu tentang variasi nama daripada bambu gombong ini. Nah, memang bambu gombong ini sama seperti jenis pohon bambu lainnya ya, secara umum ya. Dia seperti bambu lainnya tumbuh merumpun seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat rumpun daripada bambu gombong ya. Namun kalau biasanya itu rumpun bambu gombong itu tidak terlalu rapat ya. Kalau bambu biasa itu ataupun juga bambu tali rumpunya itu sangat rapat sekali ya. Nah, sementara untuk bambu gombong ini dia ini posisi rumpunya ini lebih renggang ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, renggangnya ya memang tidak terlalu renggang juga ya sebetulnya, tetapi kalau dibandingkan dengan jenis bambu tali ya ataupun juga bambu biasa. Nah, bambu gombong ini bisa dikategorikan rumpunya itu agak renggang ya. Nah, ini bisa dilihat memang eh, posisi rumpunya ataupun juga pohon-pohonnya ini tidak terlalu rapat juga ya. Nah, mungkin ini karena bentuknya yang besar juga kali ya, sehingga karakter rumpunya itu menjadi tidak terlalu rapat tentunya. Nah, memang sudah bukan rahasia lagi ya bahwasanya pohon bambu gombong ini memiliki ukuran yang lumayan besar juga ya dibandingkan dengan jenis-jenis bambu lainnya. Bahkan selain diameternya yang besar, tingginya juga sangat tinggi ya dibandingkan dengan pohon bambu lainnya. Nah, sementara kita lihat sekarang pada bagian daunnya. Nah, daunnya sebetulnya dari segi bentuk itu tidak jauh berbeda dengan bentuk daun bambu jenis lainnya. Nah, namun di sini ada perbedaan ukuran ya. Memang ukurannya agak lebih besar ya kalau kita lihat dengan seksama, dan di permukaan daunnya juga terdapat bercak-bercak coklat seperti ini ya. Walaupun eh, banyak juga daunnya yang berwarna hijau. Nah, namun warna hijaunya ini tidak sehijau daun bambu biasa ya. Dia itu hijaunya itu agak kusam seperti ini ya. Dan ukurannya secara umum memang relatif lebih besar ya. Namun sama seperti jenis bambu lainnya, di ranting-ranting yang kecil juga sama dengan sama ya, ukurannya ada yang kecil juga, namun secara umum relatif lebih besar. Nah, sementara untuk ranting-ranting kecilnya seperti ini berwarna hijau ya. Nah, ini bisa dilihat ranting-ranting daripada pohon bambu gombong, dan sama juga seperti bambu lainnya, rantingnya ini tumbuh pada tiap-tiap buku ya, tiap-tiap sambungan buku daripada batang pohon bambu ini ya. Dan ukurannya memang lebih panjang ya, lebih panjang daripada jenis bambu-bambu lainnya.
Nah, begitulah kira-kira ciri-ciri daun daripada pohon bambu gombong ini ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian batang pohonnya ya, atau batang bambunya. Nah, kita cari dulu yang paling cocok untuk kita contohkan ya. Nah, mungkin ini yang paling cocok ya, karena dekat juga sebetulnya. Nah, batang daripada bambu gombong ini tentu saja memiliki ukuran yang lebih besar daripada jenis bambu-bambu lainnya ya. Nah, ini bisa dilihat dia itu berwarna hijau kusam ya, bahkan agak keabu-abuan karena mungkin terselimuti oleh lumut-lumut ya, apalagi kalau yang sudah tua. Nah, selain itu untuk ukuran bukunya juga ini biasanya lebih panjang ya daripada bambu biasa. Walaupun ada juga satu jenis bambu yang besarnya sama tetapi ukuran bukunya itu pendek-pendek. Nah, itu ada juga ya. Nah, biasanya itu jenis bambu betung ya. Nah, berbeda dengan bambu gombong ini, dia ini ukuran bukunya relatif lebih panjang. Dan selain lebih panjang, di sini juga terdapat motif garis ya. Nah, motif-motif garis ini bentuknya lurus-lurus seperti ini ya. Nah, ini yang saya tunjuk. Ini adalah ciri-ciri motif daripada batang pohon bambu gombong, dan ini terdapat hampir di seluruh pohon ya, terdapat motif-motifnya. Nah, sementara untuk ukuran diameternya ini saya rasa bervariasi juga, tapi secara umum memang lebih besar daripada rumpun jenis bambu lainnya. Nah, diameter daripada batang pohon bambu gombong ini di kisaran 7 cm ya. 7 cm itu sudah dikategorikan kecil sekali. Nah, pokoknya 7 cm up ya, rata-rata mungkin sekitar 10-12 cm. Nah, ini bisa dilihat ukuran batang-batang pohon daripada bambu gombong ya. Nah, di sini juga terdapat pohon-pohon bambu gombong yang sudah tua ya, yang sudah ditumbuhi oleh lumut-lumut kering seperti ini. Dan satu lagi ciri daripada batang pohon bambu gombong ini yaitu dia itu cenderung lurus-lurus ya dibandingkan dengan jenis bambu lainnya, karena memang mungkin ukurannya yang besar sehingga menjadikannya lebih kokoh dan tangguh, sehingga pohon bambu gombong ini cenderung berbatang lurus ya. Walaupun ada juga yang bengkok-bengkok mungkin ya, 1-2. Nah, sementara untuk bagian akarnya sama seperti jenis pohon bambu lainnya, dia juga sering keluar akar pada setiap buku-buku bagian bawah, dan untuk akar utamanya tentu saja ada di bawah dan masuk ke dalam tanah ya. Bentuk dan karakternya sama seperti bambu lainnya, dan tentu saja yang membedakan hanya pada ukurannya saja yang lebih besar ya. Nah, ini bisa dilihat di sini memang pohon bambu gombong ini sudah ada sejak lama ya, dan kebetulan juga di sini ada yang habis ditebang ya. Nah, ini salah satu contoh batang pohon bambu gombong yang sudah dipotong ya. Nah, ini bisa dilihat ukurannya memang besar sekali, dan tentu saja ini akan sangat cocok digunakan sebagai bahan bangunan ataupun juga sebagai bahan saung juga mungkin ya, sebagai pilar-pilar untuk membuat saung karena ukurannya yang besar. Nah, ini juga bisa dilihat ketebalan daging apa ya, daging pohon bambu ini ada sekitar 3 cm ya. Nah, namun ini adalah bagian pangkalnya, sementara tentu semakin ke atas semakin tipis juga ya, walaupun tentu saja dikategorikan tebal juga. Nah, ini bagian ke atasnya juga masih di atas 1 cm lebih ya untuk ketebalan bambunya sendiri. Nah, itu bisa dilihat. Nah, untuk panjang keseluruhan tinggi daripada pohon bambu ini bisa sampai 20 meter lebih ya. Dan untuk batang pohon bambu yang bisa digunakan itu
ini biasanya bisa mencapai 10 meter lebih ya, 10 meteran mungkin ya. Karena biasanya bambu-bambu biasa itu paling yang bisa digunakan secara efektif itu sekitar 4 atau sampai 6 meter saja ya. Sementara untuk bambu gombong dia bisa dimanfaatkan maksimal itu bisa sampai 10 meteran. Nah, itu bisa dilihat ya. Memang bambu gombong ini sangat tinggi sekali. Nah, sementara untuk pertumbuhannya sebetulnya ini tidak jauh berbeda juga dengan jenis bambu lainnya. Nah, dia ini kan posisinya tumbuhnya merumpun ya, sehingga nanti akan terus-terusan keluar anakan-anakan ya, atau biasanya lebih populer dengan rebung ya, yang biasa dimasak itu. Nah, namun kebetulan sekali di sini karena mungkin sedang musim kemarau ya, saya juga di sini tidak menemukan anakan yang masih kecil ataupun juga rebung daripada pohon bambu ini. Nah, malah saya yang menemukan itu tunggulnya ya, tunggul daripada pohon bambu yang sudah ditebang. Nah, sementara untuk anakannya sendiri entah karena musim kemarau ataupun juga memang dia itu belum kawin sehingga tidak ada anakannya ya. Nah, biasanya juga di sini ada anakannya, mungkin nanti kalau musim hujan ada anakannya ya. Nah, sementara ini adalah bekas kelopak ya, seperti kelopak sebetulnya. Kelopak batang pohon. Nah, sebetulnya ini posisinya di sini ya, seperti ini. Nah, ini adalah kelopak pohon daripada bambu gombong ini, dan ukurannya sangat besar ya. Ini mungkin sebesar kipas juga ya, kipas tukang sate. Nah, ini bisa dilihat, dan tentu di sini banyak sekali kelopak-kelopak daripada pohon bambu gombong yang sudah berjatuhan ya, karena sudah terlepas dari batang pohonnya karena sudah pada tua juga ya. Nah, di sana juga terdapat kelopak-kelopak pada pohon gombong yang masih muda ya. Ada beberapa juga yang masih nempel, walaupun dia saya rasa tidak lama lagi akan jatuh juga tentunya. Nah, sementara memang sayang sekali ya, saya tidak bisa menunjukkan anakannya karena memang tidak ada ya. Mau gimana lagi ini, saya cari-cari di keliling pohon di antara rumpun ini juga sama sekali tidak ada satupun anakan daripada pohon bambu gombong ini. Mungkin di lain kali saya akan membuatkan lagi video tentang anakan pohon bambu gombong ini ya, ataupun juga biasa disebut rebung ya, karena sering diburu juga sebetulnya oleh warga-warga untuk dijadikan sebagai sayur rebung ya, karena rebung ataupun juga anakan pohon bambu gombong ini cukup enak juga kalau dimasak ya, berbeda dengan jenis anakan pohon bambu lainnya. Nah, sementara untuk usianya sendiri, kalau bambu itu tidak membingungkan juga ya sebetulnya kalau berbicara usia pohon bambu. Nah, tetapi kalau kita berbicara satu individu pohon bambu itu, dia itu mencapai usia dewasa atau siap tebang itu kira-kira 4 atau 5 tahun ya. Nah, ketika dia sudah mencapai usia tersebut, pohon bambu bisa untuk kita tebang karena kondisinya sudah matang ataupun juga sudah tua ya. Karena kalau kita menebang bambu yang masih muda itu biasanya tidak akan bagus juga untuk dijadikan sesuatu, karena biasanya nanti kalau yang masih muda itu akan mengerut ya, ataupun juga peot ya. Tetapi berbeda kalau yang sudah tua itu pasti sudah keras dan juga kuat tentunya. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang pohon bambu gombong ya. Mudah-mudahan videonya
bermanfaat tentunya untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.